kembali kepada For One Channel. Kita hari ini tidak mau MV, tidak akan apa-apa, hanya mainkan Q&A saja, pertanyaan. Q&A. Yeay. Siapa namanya? Yuki. Siapa namanya? Michiko. Ya, mereka ini kebetulan blasteran ya. Ayahnya asli Jepang, Yes. mamanya asli Indonesia. Jadi mereka ini akan kita sedikit tanya-tanyakan apa aja sih pengalaman mereka selama hidup. Oke, tanpa panjang kali lebar, kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke, mungkin kita lempar aja nih ke kalian ini. Apa sih perbedaan basic, perbedaan dasar dari apa ya, kebudayaan Jepang dicampur dengan kebudayaan Indonesia? Silakan, dari mana dulu? Dari Michiko dulu kali. Kalau yang diterapin di rumah, Ya. nggak terlalu banyak sih, karena papa kan dulunya kayak kerja terus gitu. Ya paling terlihat sih itu sih, orang Jepang pasti workaholic ya. Itu semua orang kayaknya udah tahu kan. Yes. Ya. Workaholic, mereka suka banget sama kerja. Yang paling pertama itu setiap dia pulang kantor itu selalu, mungkin kalau kitanya kayak assalamualaikum, Yes. ya kan. Kalau dia tuh kayak tadaima gitu, bapaknya ngomong gitu, kitanya jawab kaerinasai gitu. Kitanya di Oh, rumah. jadi kayak selamat datang lah ya. Iya, kayak aku pulang gitu kan. Iya, selamat datang gitu. Oh, kayak welcome gitu. Iya. Oke. Ya, mungkin dari Yuki sendiri nih, apa nih perbedaan dasar yang paling dirasakan oleh Yuki pribadi ya, yang berbeda mungkin dari Jepang sama Indonesia. Michiko? Iya. Paling saling sih. Oh iya, Saling. Oh, di Saling Jepang bimbing. juga. iya, kalau di Jepang mungkin menunduk ya. Ya Iya. karena Ojiji. untuk aku sendiri tuh kayak ngerasa karena nggak terbiasa aja dengan saling gitu. Iya, tapi seiring menjalannya waktu udah biasa ya. Iya. Oh, Jadi kadang kalau saling tuh ini harus saling nggak sih gitu loh. Jadi kan kadang bingung. Mungkin kesini udah mulai. oke. Seru juga sih, maksudnya perbedaan dasar seperti itu. Nah, kebetulan kan kita pengen nanya nih, mungkin hal yang sedikit agak melenceng ya, maksudnya bukan melenceng sih, maksudnya Apa agak pribadi nih. Nah, orang Jepang itu kan jarang yang Muslim ya, jarang yang Iya. Islam ya. Nah, kalian sendiri kenapa memilih untuk memeluk agama tersebut? Silakan. Karena udah bawaan dari Orang tua. lahir. Oh. Iya, karena papa mualaf. Oh, Pada jadi saat papa menikah sama mama itu menjadi mualaf. oh gitu. Jadi perbedaan itu tidak terlihat ya. Ya, sebetulnya sih ya. Ya terlihat sih kalau misalnya lagi pulang ke Jepangnya, Iya. tapi kalau lagi kitanya di sini ya enggak, Ya, karena biasa aja. papanya juga mualaf. Oke, Iya. jadi sebetulnya nggak ada masalah ya di sini ya. Nggak ada Nggak ada masalah. perbenturan. Biasanya kan perbenturannya soal seperti itu. Nah, ini nggak ada masalah. Udah berapa kali pulang ke Jepang seumur hidup? Oh, Waduh. nggak bisa ngitung. Dulu hampir tiap Kalau liburan ya. dulu pas papa masih ada, hampir tiap tahun pasti sekali ke sana ya. Hampir tiap tahun. Kalau memang jadwalnya pas, papa cutinya juga bisa panjang, itu pasti hampir tiap tahun pasti pulang. Entah itu nanti kayak pas New Year, kayak sekarang kan mau tahun baru, atau pas selesai lebaran kita nih, lebaran Idul Fitri, biasanya suka ke sana. Oke. Ini boleh diceritain ya, for your information aja, kebetulan memang ayahnya udah passed away. Iya. Jadi mungkin makanya agak lebih jarang ya pulang lagi, karena memang yang di sana mungkin udah pada nggak bisa bahasa Jepang ya. Iya. Karena aku juga Lahir dan bisa besar. dikit. Lahir dan besar. Karena kalau sih. Kita Pak. berdua bisa dikit. Karena kalau doang sih. papanya Jepang pasti otomatis bukan otomatis sih, maksudnya Otomatis sih, tergantung kebanyakan, ayahnya ya. kebanyakan. Kebanyakan papa, karena papa kita Iya. Tapi emang banyak banget sih dari umumnya- teman-teman yang punya darah Jepang juga gitu ya.
sama dia bisa ngomongin bahasa Jepang juga Iya, sama. kalau papa Ada berapa ya banyak banget. Hampir Karena lahir dan besar di bukan sini. masalah lahir besar di Nggak sini. pernah digunakan. Karena papa itu kalau papa kita ya nggak menggunakan bahasa Jepang sehari-hari sama kita dari bayi gitu enggak. Oh. Karena papa ngomong sama mama bahasa Indonesia. Oh. Jadinya ngomongnya bahasa Indonesia aja sama kita bahasa Indonesia aja. Iya, karena juga papa kan misalnya kalau yang ayahnya yang orang Jepang sibuk di kerjaan kan. Oh, Atau iya. pulangnya dia malam gitu kan. Pasti kan Jadi- ngomongnya pasti lebih ke bahasa Indonesia ikutin ibunya. Tapi kalau misalnya ibunya yang Jepang mungkin beda Iya. ya. Iya, itu udah Iya, pasti itu tuh. udah Itu pasti. pasti Bisa, bisa. mungkin dua-duanya. Ada beberapa yang teman juga kayak gitu bisa. Di Jepang kita dulunya les bahasa Jepang. Nah, itu. Karena saking nggak sekarang Nggak ada nggak waktu. waktunya itu. Iya, segi nggak ada waktunya dan kitanya juga kayak oh ya udah kalian baca bahasa Jepang gitu kan. Ya udah les bertiga-tiga gitu di tempat bahasa Jepang. Itu lucu sih. Jadi gurunya ngomong sama kamu bahasa Jepang, Oh. kita aja tapi belajar bahasa Jepang di tempat Aduh, itu. gimana itu bro? Ya, Komedi sekali. Ya, ngomong-ngomong gitu sih. kalian punya komunitas Jepang Indonesia gitu nggak sih kalau di sini? Kalau Nggak aku ada sih kali ya. enggak. Nggak ikut tapi pasti ada. Ada? Sih pasti Oh, ada, gitu. cuman kita nggak. Jadi untuk kayak leluhur kan pengen tahu aja kan Ya pasti. mungkin kalian seru sih. komen aja di bawah, siapa Heeh. tahu kalian blasteran juga ya kan, Iya, kita bikin silakan. komunitas sendiri. Kita ketemu kita sama. Tapi jujur ya kalau misalkan ketemu sama yang darah Jepang juga tuh, ke Indonesia tuh seru banget gitu. Karena Ya. nggak tahu sih emang Iya sih, pernah kayak ngerasain iya. dan itu seru. kayak ada entah gimana kayak connect aja gitu. Rasa tuh senang aja kayak wah sama nih. Iya, gitu. iya gitu. Ada cerita-cerita yang apa ya? Kalian pasti ya mungkin dalam tanda kutip ya pernah dibully nggak sih karena kejepangan kalian ini yang membuat kalian berbeda dari lingkungan sekitar? Ya, makanya aku tuh orang, maksudnya orang Jepang kan masih kan makan pakai sumpit. Nah, aku malah nggak bisa pakai sumpit tuh juga. Jadi paling itu aja sih nih, gue orang Jepang itu nggak bisa pakai sumpit. Terus juga aku juga orang nggak bisa terlalu dingin ya, dingin. Nah itu jadi itu aja sih paling dibulinya. Gimana sih orang Jepang nggak bisa megang sumpit, makan pakai sumpit terus Cuma dia loh. kalau dingin juga nggak bisa. Aku sama kakak yang pertama bisa. Yang lainnya bisa sih. Diajarin tetap aja begitu tiap Beda-beda mungkin udah ini darah Indonesianya lebih banyak daripada darah Jepangnya. Kalau aku apa ya? Kalau aku paling kadang kayak orang Jepang tapi kayak nggak bisa bahasa Jepang. Nah iya itu paling iya, sama itu juga sih. Paling sering sih kayaknya ya. Nggak kayak orang Jepang tapi kok nggak bisa bahasa Jepang. Sebetulnya mereka bukan orang Jepang, mereka orang Indonesia yang kebetulan blasteran Jepang. Jadi sebetulnya wajar kalau mereka nggak ngerti, apalagi kan lahir dan besar di Iya. sini. Iya. Ya saya juga orang Kalimantan juga nggak bisa bahasa Kalimantan kan, istilah kata saya lahir dan bisa di Jakarta. Ya sama aja sih sebenarnya. Jadi kalau mereka nggak bisa bahasa Jepang ya jangan dibully ya guys. Gitu aja. Oh iya pengen nanya nih satu nih, ada yang seru, kalian kan pernah dan cukup sering dulu ya ke Jepang. Pernah ikut yang pemandian umum itu nggak sih? Oh, Pernah. 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 Itu beneran ada. Ya memang sebetulnya pemandian apa namanya? Onsen. Ya itu kan yang bagi yang kalian nggak tahu itu kan harus full melepas semua pakaian. Jadi gini, di Benar. Jepang itu benar. Jadi di Jepang Jangan ponder dulu ya guys, ini ada sejarahnya loh. Sejarahnya jadi kalau nggak salah itu gini, Membedakan. buat kalian pun yang nggak mau kayak gitu ya risihkan. Iya. Ada juga yang boleh tetap pakai baju renang gitu, kalian masuk ke onsen tapi pakai baju. Nah itu nggak apa-apa, itu ada. Jadi tempat itu kalau di beberapa onsen ada yang memang cuman onsennya kalian ya cewek-cewek cowok-cowok nggak pakai baju sama sekali gitu kan. Ada yang onsennya satu tempat itu yang kayak gitu, satu tempat yang lebih besarnya itu yang bisa campur tapi boleh pakai baju renang. Nah itu ada dua tipe, biasanya yang nggak pakai baju renang itu lebih murah biasanya, dan yang bisa pakai baju renang bareng-bareng itu biasanya tarifnya lebih agak mahal dikit karena emang onsennya lebih besar ya kan, terus biasanya banyak tipe-tipenya pasti itu gitu. lebih banyak orang luar ya kalau yang pakai baju karena
kalau nggak salah di Jepang memang sebetulnya kayak gitu tuh bukan untuk pornografi tapi lebih ke nggak ada derajat ya dulu kalau nggak salah. Jadi mau orang kaya mau orang miskin, jadi saat mandi itu semuanya sama kalau nggak salah ya guys. Kalau saya salah tolong di komen aja. Tapi Nggak saya pernah juga kesana. nggak tahu sih, sejarah itu nggak pernah nanya juga. Iya sih, tapi memang ada ya, maksudnya dalam artian kalau nggak salah lagi ya, kalau nggak salah sering banget ngomong itu ada pemandian yang airnya itu bukan air bening ya, maksudnya campuran antara air panas dengan mungkin yang green tea, Iya. rasanya ada rasanya, jadi Iya. saat kita mandi tuh ada rasanya, Iya. tapi jangan diminum ya, itu Iya, cuma iya, buat jangan diminum. badan aja. Benar? Benar. Oh, Aku pernah ke sana terakhir bareng papa itu 2014 ya kalau nggak salah. Itu kesana, itu daerahnya nggak di Tokyo, daerahnya kalian harus naik kereta berapa kali gitu. Terus nanti pakai kereta yang agak, jadi tuh kalau di sini kayak di puncak gitu lah. Oh, Kayak iya. di puncaknya Indonesia, Bogor gitu ya, di puncak. Nah jadi di situ itu pemandiannya emang besar, daerah dimana yang ada green tea, ada sake, ada milk tea, Oh, ada lemon seru tea, Seger banget. iya ada Jadi kalau wine yang- juga. Iya jadi tapi daerah wine, sake itu ada di pemandian air panas di luar. Jadi ada yang indoor, ada yang Oh. outdoor, tapi ya pakai baju ya, pakai baju renang. Tapi karena pas saya kesana tuh lagi musim dingin, jadi nggak berani keluar karena dingin banget. Walaupun di air, di pas udah masuk air udah panas, tapi kan keluarnya dingin kan. Jadi nggak kesana, tapi ada. Jadi saya cuman mandinya cuman di berendamnya itu cuman di yang lemon tea sama milk tea karena itu yang di indoor ya kan. Itu keren sih, seru, dan juga ada kayak ininya apa sih namanya, yang staffnya lah gitu kan. Staffnya bawa ini kayak saringan yang buat masak tuh kan, Oh, yang iya. gede, itu isinya daun teh. Terus abis itu diginiin ke apa, ke yang lemon tea, pas waktu itu lemon tea diginiin. Nih dia ngejelasin ini nih daun tehnya dipakai buat kolam Ah, ini iya, iya. gitu. seru juga ya. Iya. Seru itu seru. Kalau soal pengendalian air panas itu pas kesana, pas nyobain ngerendam di sana kan yang buka baju semua tuh, Mhm. tapi yang cowok-cowok aja kan. Iya. Itu rasanya, aduh kayak, aduh kali Mungkin gitu loh. buat Gimana orang sih? kita awkward ya, jadi Iya, awkward banget, awkward banget. karena memang kita nggak biasa kayak gitu. Jangan kan itu mandi di sungai aja kita pasti masih pakai Iya. baju kan. Ya, Awkward memang banget. awkward sih, Awkward apalagi udah banget, dewasa parah. ya. Iya, awkward banget. Ya, jadi mau yang nyoba silahkan, mau yang pakai baju atau enggak ya itu hak kalian. Yang penting ya tahu, maksudnya Tujuannya kan buat tujuannya ngerebasin memang badan Iya. kan. untuk badan, bukan untuk yang lain-lain. Apalagi itu semua dipisah kan. Iya dipisah, Wanita cewek-cowok dan bisa, tenang. Pria itu Bisa. pasti dipisah. Oke. Keren-keren sih ya, maksudnya budaya Jepang dengan segala budayanya. Ya. Ya. Mudah-mudahan bagi kalian yang pengen ke Jepang gitu, Ya ini kan menjadi lagi, panduan lah. iya lagi masa liburan Iya. kan. Banyak sekali orang yang sedang liburan ke sana. Seru sih. Silakan. Seru tuh, salah Asik. satunya onsen yang tadi aku bilang, tapi aku lupa namanya apa. Nanti lah aku kasih picture-nya aja. Asik. Oke. Jadi ini mungkin sekian dulu konten kita kali ini. Yes. Hari ini. Yes. Terima kasih sudah Thank you menyimak. semuanya, arigatou gozaimasu. Mas. Oke, jadi jangan lupa Untuk selalu cek, like, subscribe, Comment. apapun itu. Dan tambahan follow our Instagram